Wilayah Tibet yang relatif kecil memiliki banyak hal yang masih perlu dieksplorasi. Meskipun pariwisata baru berkembang di wilayah ini selama beberapa dekade terakhir, budaya dan sejarah negara ini cukup mahal dan sangat menarik. Biasanya jika berbicara tentang Tibet, orang mengasosiasikannya dengan Tiongkok, namun daerah otonomi Tiongkok memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan. Sering disebut sebagai atap dunia, faktanya wilayah Tibet adalah tempat tertinggi di bumi. Secara umum tidak banyak yang diketahui tentang negeri misterius ini selain fakta bahwa di sana terdapat Gunung Everest. Masih banyak hal yang belum diketahui tentang Tibet. Berikut adalah fakta menarik tentang Tibet. Jalur kereta api tertinggi di dunia Qinghai Tibet. Ada beberapa cara untuk menuju Tibet seperti terbang dengan pesawat, mobil atau cara yang paling seru dengan kereta api. Bepergian dari Tiongkok daratan ke Lhasa dengan kereta api bisa menjadi salah satu perjalanan paling menyenangkan. Meski perjalanannya sangat panjang sekitar 42 jam dari Beijing ke Lhasa, Anda akan disuguhi pemandangan yang luar biasa selama perjalanan. Kereta api Qinghai Tibet juga dikenal sebagai kereta api Qingang dan merupakan kereta api tertinggi di dunia dengan titik tertinggi 5,072 meter di atas permukaan laut di Tanggul Lapas. Kereta api Qinghai Tibet adalah salah satu dari 4 proyek besar abad baru di Tiongkok dan merupakan pintu gerbang ke pedalaman Tibet. Anda tidak bisa bepergian ke Tibet sendirian. Anda tidak dapat melakukan perjalanan di Tibet sendirian. Ini adalah fakta penting yang harus diketahui setiap pelancong sebelum pergi ke Tibet. Meskipun Tibet adalah tujuan impian bagi para petualang yang bersemangat, perjalanan solo dapat menimbulkan masalah. Semua pelancong asing ke Tibet harus berpartisipasi dalam tur terorganisir, didampingi oleh pemandu perjalanan berlisensi dan kendaraan dengan sopir. Artinya setiap turis asing harus memesan tur pada biro perjalanan, tidak ada yang bisa menjelajahi Tibet sendirian tanpa panduan perjalanan. Anda dapat memilih untuk melakukan perjalanan dalam tur pribadi untuk diri sendiri atau grup Anda, atau ikut serta dalam tur grup Tibet di mana Anda bepergian dengan wisatawan lain dalam grup yang lebih besar untuk mengurangi biaya tur. Anda memerlukan izin perjalanan Tibet untuk masuk dan berwisata di Tibet. Fakta penting lainnya yang harus diketahui setiap pelancong adalah bahwa turis asing tidak dapat memasuki Tibet tanpa izin perjalanan Tibet. Izin perjalanan Tibet adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Biro Pariwisata Tibet, juga dikenal sebagai izin masuk Tibet. Sebelum mengajukan izin perjalanan Tibet, Anda harus memiliki visa Tiongkok. Saat Anda memesan tur dengan agen tur, mereka akan mengajukan izin perjalanan Tibet atas nama Anda. Dokumen tersebut akan menampilkan titik masuk atau keluar ke Tibet, tanggal tur Tibet, rencana atraksi perjalanan, jumlah pelancong dan operator tur. Anda harus menunjukkannya di bandara atau stasiun kereta api ketika Anda memasuki Tibet dan kapanpun pihak berwenang memintanya selama perjalanan Anda di Tibet. Tibet telah mengembangkan infrastruktur dan cukup mudah diakses. Banyak orang beranggapan bahwa seperti kawasan tetangganya di Asia Timur seperti Bhutan dan Nepal, Tibet juga akan menjadi tempat yang tenang dan banyak lahan pertanian. Sungguh mengejutkan mengetahui bahwa wilayah ini telah mengalami perkembangan pesat yang serupa dengan wilayah lain di Tiongkok. Infrastrukturnya sangat mengesankan dengan jalan beraspal mulus menuju sebagian besar kota dan desa di Tibet Tengah. Ada 5 jalan raya utama yang melewati Tibet, termasuk Jalan Raya Sichuan Tibet, Jalan Raya Yunnan Tibet, Jalan Raya Qinghai Tibet, Jalan Raya Xinjiang Tibet, dan Jalan Raya Persahabatan. Perjalanan darat di sepanjang jalan raya ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Lhasa adalah rumah Istana Potala. Salah satu aspek terpenting dari kekayaan budaya dan warisan Tibet adalah ibu kotanya, yaitu Lhasa, yang menampung beberapa bangunan paling bersejarah. Kota Lhasa tidak hanya merupakan pusat politik, ekonomi dan spiritual di wilayah tersebut, tetapi juga memiliki kepentingan keagamaan bagi masyarakat Tibet karena hubungannya yang kuat dengan agama Buddha. Salah satu atraksi utama kota ini adalah Istana Potala. Istana Potala adalah simbol ikonik Tibet dan mahakarya arsitektur Tibet. Istana ini berfungsi sebagai kediaman musim dingin para Dalai Lama dari abad ke-7 hingga Dalai Lama ke-14. Istana yang terdiri dari 2 bagian utama, Istana Putih dan Istana Merah, diketahui memiliki 1000 ruangan,
berbagai mural, karya seni, makam dan kapel. Tempat ini telah diubah menjadi museum sejak kepergian Dalai Lama dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1994. Itulah fakta menarik Tibet.